Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin wal muhajirin was shaimin was sabirin was shadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari yang mulia, hari Jumat penuh berkah, alhamdulillah kita sudah siap untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, Nabi yang paling sukses, manusia yang paling sukses di muka bumi, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya siapa orang paling sukses, jawabannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti bahwa Nabi adalah seorang yang sukses, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 23 tahun sudah mampu menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Bahkan Indonesia sebagai negara yang tidak pernah dikunjungi oleh beliau adalah negeri dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Jadi betapa kesuksesan Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi dalam berdakwah itu hanya 23 tahun. Udah begitu 23 tahun pun hijriyah. Artinya kalau dimasehikan mungkin sekitar 22 tahun. Karena setiap 33 tahun hijriyah dan masehi itu berbeda 1 tahun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tahun ini kita sudah masuk ke dalam tahun baru Islam dan bahkan sudah beberapa minggu. Akan tetapi berbicara tentang hijrah itu tidak cukup 1-2 minggu. Kenapa tidak cukup? Karena hijrah Rasulullah SAW itulah awal kemajuan umat Islam. Bahkan menurut teori atau logika atau rasional, seandainya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Islam tidak akan sebesar saat ini. Jadi awal kemajuan Islam, awal kemajuan umat Islam adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Sehingga oleh karena itu maka umat Islam sejak zaman Umar bin Khattab mencanangkan satu kalender Islam di mana tahun baru Islam itu adalah dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kisah ceritanya adalah di zaman Umar bin Khattab itu orang Islam kebingungan. Bingungnya kenapa? Karena ketika membaca administrasi persuratan,
surat yang ada di umat Islam itu tahunnya macam-macam. Ada tahun Hijriah, ada tahun Gajah, ada tahun apa, terserah. Nama-nama tahunnya itu sesuai dengan apa yang terjadi ketika itu. Jadi nama tahunnya itu membingungkan. Misalnya tanggal 1 Muharram tahun Gajah. Nah, tahun Gajah itu tahun kapan? Nah, karena kebingungan maka para sahabat dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk mendiskusikan bagaimana kalau kita itu membuat tahun atau kalender sendiri. Singkat cerita, para sahabat berkumpul dan di situ ada diskusi-diskusi dan disepakati bahwa umat Islam harus punya tahun sendiri. Cuma yang jadi perdebatan, tahun Islam itu dimulai sejak kapan? Ada yang berpendapat dimulai sejak lahirnya Nabi. Ada yang berpendapat sejak wafatnya Nabi. Ada yang berpendapat sejak diangkat menjadi Rasul. Ada yang berpendapat sejak hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ini kebetulan adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Argumen-argumen disampaikan dan alhamdulillah ternyata yang dipilih adalah pendapat Ali yang mengatakan bahwa tahun Islam sebaiknya dimulai dari tahun sejak hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Tadi alasannya jelas. Kenapa? Karena Islam itu maju, Islam itu bangkit sejak hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ada lagi yang menarik. Ada lagi yang menarik. Hijrahnya Nabi itu dari kota Mekah ke kota Madinah berangkat bulan Safar, bukan bulan Muharram. Sampai di kota Madinah bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid kalau di kita disebutnya. Pertanyaannya adalah kenapa tahun Islam itu dimulai bulannya bulan Muharram? Ini ada lagi filosofinya. Ternyata meskipun hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu di bulan Safar, tapi perencanaannya itu dilakukan di bulan Muharram. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, bahwa bulan Muharram itu adalah salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram di dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa maknanya? Maknanya adalah bahwa di dalam Islam itu yang dihargai pertama kerja, amal. Yang dihargai dari kita itu seberapa amal kita, bukan kita keturunan siapa, kira-kira begitu. Bukan kita ini bin siapa, bukan. Tapi yang paling penting adalah amal. Yang paling penting adalah kerja kita. Yang paling penting adalah amal soleh kita. Yang paling penting adalah ketakwaan kita. Yang kedua, yang dihargai di dalam Islam itu bukan hanya kerja, tetapi sejak seseorang berniat untuk melakukan satu kerja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan bahwa seorang muslim itu dihitung amalnya sejak dia punya rencana. Misalnya seorang muslim daftar haji, baru rencana nih, baru nabung 1 rupiah, baru nabung 1 juta untuk dapat porsi 25 juta, baru rencana. Itu udah Allah hitung. Itu dalam Islam enaknya di situ. Kalau kebaikan itu dari rencana, tidak dihitung amal. Beda dengan keburukan. Kalau keburukan rencana belum dihitung. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin demikian. Kalau keburukan rencana belum dihitung, ketika seseorang berencana keburukan kemudian tidak jadi melakukan, dapat pahala. Ketika tidak jadi melakukan malah dapat pahala, ketika melakukan baru dosa. Jadi kalau baru rencana tidak dapat dosa, kalau amal keburukan. Itu enaknya umat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka seorang ulama mengatakan bahwa satu-satunya agama di dunia itu yang dimulai dari kata kerja, yang namanya aja kata kerja adalah Islam. Mungkin yang lain dari nama seseorang, tapi Islam itu agama yang dibuat dari kata kerja. Apa itu Islam? Aslama
Yuslimu Islam, orang yang senantiasa berserah diri. Islam itu dari sisi kata kerja maknanya orang yang senantiasa memberikan kedamaian, orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, orang yang senantiasa memberikan keselamatan kepada siapapun. Itulah Islam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Sekarang kita kaitkan dengan bekerja dan belajar. Di antara kita adalah pekerja, ada juga pengusaha dan lain sebagainya. Apa hubungannya hijrah dengan bekerja? Hijrah dengan etos kerja. Nah, harusnya etos kerja kita itu bagaimana mengikuti jejak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada sisi yang menarik dari hijrah itu, ternyata hijrah itu tidak jalan begitu saja. Hijrah itu ada perencanaan yang matang dari Rasulullah dan para sahabat. Ada perencanaan sebulan sebelumnya sudah direncanakan dengan matang. Bahkan dalam kisahnya Rasulullah ketika hijrah mampir dulu 3 hari di Gua Sur. Padahal arah Gua Sur itu adalah berlawanan antara arah Mekah ke kota Madinah. Itu misalnya Nabi ingin ke Jawa Tengah, tetapi Nabi ke Banten dulu. Jadi 3 hari berlawanan arah. Kenapa? Karena agar tidak dikejar oleh musuh. Jadi penuh dengan perencanaan yang jelas. Yang kedua, menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Apa itu? Ketika Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi tidak menggunakan jalan yang biasa, jalan umum, jalan yang biasa dilakukan orang, tetapi Nabi menggunakan jalan yang tidak biasa. Apa maknanya? Pertama, dalam bekerja itu harus direncanakan dengan matang. Maka bekerja itu harus kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja jelas. Harusnya itu diikuti oleh umat Islam. Yang kedua, bahwa umat Islam itu harus kreatif. Kreatif. Jadi umat Islam dalam bekerja harus kreatif, membuat sesuatu yang beda, inovatif. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika datang ke kota Madinah untuk membentuk satu peradaban yang luar biasa, yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Itu artinya apa? Dalam bekerja itu, yang pertama kita lakukan, jangan lupa adalah bahwa kita bekerja itu harus berbasis mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan sukses. Jadi hijrah ini luar biasa, kalau dikulik lebih dalam lagi tidak cukup dalam waktu yang singkat. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Begitu juga dengan kita seorang pelajar, kita harus menanamkan nilai-nilai hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah al-intiqal. Hijrah itu adalah berpindah, baik berpindah tempat maupun berpindah hal. Intiqalul makan maupun intiqalul hal. Jadi dalam belajar, kita sebagai pembelajar, meskipun orang tua hakikatnya juga adalah pelajar, maka kalau mau belajar yang sukses, kita itu harus hijrah dalam hal belajar. Kalau dengan cara yang satu tidak berhasil, maka kita harus cari cara lain, cara baru, cara unik agar belajar kita menjadi berhasil. Gitu. Kalau di tempat ini tidak berhasil, kita cari tempat lain. Kalau misalnya SMK-nya masih di Jakarta, mungkin nanti ketika S1 pindah ke daerah lain, pindah ke luar negeri. Itu adalah bagian cara hijrah. Namun demikian, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hijrah tempat itu tidak akan berhasil kalau tidak dibarengi dengan hijratul hal. Jadi seseorang hanya pindah tempat saja, tidak berubah cara, maka tidak akan berhasil. Gitu ya. Maka kalau mau berhasil adalah pertama hijratul hal, pindah cara kerja,
Kemudian hijratul makan, kalau memungkinkan, kalau tidak ada jalan lain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menuju kesuksesan. Insya Allah itu akan menjadi sebuah kesuksesan. Maka di dalam ayat yang dibacakan tadi, di dalam muqaddimah, Allah ketika berbicara orang yang tidak mau hijrah. Jadi di zaman Rasul juga ada orang gak mau hijrah. Kenapa? Karena takut miskin, takut celaka, dan lain sebagainya. Akhirnya dia tetap di kota Mekah, dan akhirnya dibunuh juga oleh kafir Quraisy. Maka ada ayatnya, innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusahum qalu fima kuntum. Kata Allah, ini kenapa Anda ini tidak mau hijrah? Ini kami ini lemah, kami dan lain sebagainya, kami ini sangat ini menyedihkan. Bukankah kata Allah, alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah tanah Allah itu luas? Kalau kita belajar belum berhasil, nah, kita bertanya pada diri kita, apakah strategi yang digunakan sudah tepat? Kalau bekerja belum berhasil juga sama, maka kata Allah, fatuhajiru fiha, hijrah. Berhijrahlah. Baik itu hijrah tempat maupun hijratul hal, hijrah cara bekerja kita, hijrah cara belajar kita, hijrah cara manajemen kita. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, al-hayat taghayyur, ada istilah begitu ya. Hidup itu adalah perubahan. Hidup itu adalah perubahan. Dalam berbagai hal itu berubah. Maka siapa yang tidak mengikuti perubahan, maka dia akan ketinggalan zaman. Jadi hijrah itu intiqal, berubah. Maka orang yang hebat itu adalah mereka yang mau berubah, mereka yang mau memperbaiki dirinya, mereka yang mau berhijrah dalam bekerja, dalam bersosialisasi, dalam belajar, dan berbagai aspek kehidupan yang lainnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, ini sudah 1446 Hijriah. Artinya mudah-mudahan semangat hijrah di dalam diri kita, hijrah pribadi, hijrah keluarga, hijrah masyarakat, dalam bekerja, dalam belajar, terus menjadi spirit yang akan terus ada dalam diri kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa ta'ala liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'is sahabati wal qurrati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa anzilhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidratil islam bihidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an